sudah direbus. Ada telurnya enggak, Mas? Ada tadi. Mana? Halo, assalamualaikum. Selamat liburan untuk bunda semuanya. Hari ini aku mau ke pasar, ditemenin kakak Gali ya, mumpung libur. Jadi ini kira-kira hari kedua liburan ya. Jadi tetap di rumah, belum mikirin kemana-mana dulu. Ikutin terus ya kegiatan aku, belanja apa aja sampai aku food prep nanti nyampe di rumah. Happy watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Nah, jadi ini pas kami mau berangkat ke pasar tradisional, kami mampir dulu ya ke warung untuk jajan, untuk sarapan ya. Walaupun ini udah hampir menjelang siang. Karena kakak Gali tadi di rumah udah makan nasi uduk, jadi ini dia mau makan pempek aja katanya. Sementara aku udah mesen gado-gado, karena pulangnya nanti kan mau langsung food prep, jadi udah nggak mikirin lagi untuk makan siang. Jadi ini yang pertama-tama aku beli protein hewani dulu. Aku beli udang seperti biasa, kesukaan anak-anak, sama cumi. Ini salah satu penjual langganan aku ya, karena di sini itu harganya biasanya lebih murah juga. Nah, ini aku beli udangnya 1 kilo, harganya Rp80.000, sementara cuminya 1 kilo Rp90.000. Kalau untuk udang sama cumi itu memang kategori agak mahal ya untuk protein hewani, karena itu biasanya 1 kilo nanti pas dimasak jadinya cuma sedikit, beda sama ikan. Tapi kan gak setiap hari juga ya kami makan udang sama cumi, karena di selang-seling kayak ini aku beli tahu, ini langsung aku beli Rp10.000. Jadi satu kantong itu harganya Rp5.000, isinya ada 7. Dan untuk tahu ini bisa untuk 2 kali makan ya, atau 2 porsi makan. Karena untuk menu dalam satu hari itu biasanya aku variasi ya. Kalau misalnya udah ada goreng tahu, nanti bakal diselingin sama protein hewani yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini aku lagi pilih-pilih ayam. Tadi awalnya aku ngelihat ada ati ampela ayam kampung, cuman tinggal 3 pasang ya. Jadi aku langsung beli aja, harganya Rp10.000, dan langsung ini beli ayam sekalian. Seperti biasa, aku pilih bagian pahanya aja ya, karena kami berempat itu memang suka bagian paha. Untuk harganya, ini 8 pasang paha, harganya Rp65.000. Anak-anak lebih suka ayam goreng ya, jadi biasanya ini bakal aku ungkep nanti untuk food prepnya, kemudian nanti pas mau makan itu tinggal goreng aja. Bisa diungkep untuk ayam goreng bumbu lengkuas atau juga ungkep untuk ayam goreng padang ya. Nanti kita lihat di rumah itu bakal aku ungkep dengan bumbu apa ya. Nah, lanjut, ini aku beli sayur-sayuran, aku beli nggak terlalu banyak, jadi langsung aja di satu tempat ini aku beli sayuran yang terlihat di aku ya. Aku males untuk keliling-keliling karena ini kan udah siang juga. Jadi ini aku beli kangkung, kemudian beli sawi manis, sawi hijau, terus juga ini aku lagi pilih-pilih terong. Beli terongnya juga ada 2 macam ya, terong yang kecil-kecil hijau ini sama terong yang ungu ya, yang panjang. Aku nggak lagi nanyain harga, jadi nggak main tawar juga. Aku udah bilang sama penjualnya, jangan dimahal-mahalin. Karena biasanya aku kalau udah tahu penjualnya itu suka mahal-mahalin harga, nggak sesuai dengan harga yang biasa ia jual, aku nggak mau beli lagi ya. Karena aku kalau belanja di pasar tradisional itu malah justru jarang sekali nawar ya, kecuali protein hewani, iya aku pasti nawar. Tapi kalau untuk sayuran, aku cukup tahu aja harganya berapa. Oke, baiklah, nah untuk sayurannya tadi habis Rp45.000, nanti bakal aku spill ketika nyampe rumah ya. Nah, ini aku ngelihat ada tempe yang biasa aku suka, tapi bukan penjualnya ya. Jadi penjual yang biasa aku tempat beli itu, karena ini udah siang, itu kayaknya udah pulang. Jadi aku nggak jadi ya beli tempe tadi, karena kayaknya udah lama gitu ya. Jadi ini aku langsung ngelihat ada ikan, aku mau beli ikan lele aja. Tadi aku nanya sama kakak Gali, mau enggak kalau makan ikan lele, katanya mau. Kalau nanyain kakak Gali itu apa aja mau pasti ya.
Untuk harga ikan lele seperti biasa 1 kilogramnya harganya Rp25.000. Nah aku tadi mintanya tuh yang ukuran sedang-sedang ya, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Tapi ternyata pas nyampe rumah aku lihat ikan lelenya itu agak lumayan kecil-kecil ya. Jadi 1 kilonya dapat 8 ekor. Aku lebih suka yang 1 kilonya hanya 7 ekor aja ya, supaya nggak terlalu pas digoreng itu nggak ngerasa makan tulang aja ya, ada dagingnya lah. Nah lanjut, ini aku udah nyampe rumah aja ya, aku videoin. Jadi sebetulnya tadi juga aku sempat beli tempe juga. Sama mampir ke minimarket terdekat rumah untuk beli telur sama beberapa kebutuhan dapur. Kayak tepung bumbu instan, kemudian juga mie, ada juga beli es krimnya Adek Gina, pokoknya kebutuhan untuk bulan ini ya. Karena memang aku belum belanja bulanan untuk bulan Juni ini, kebanyakan itu aku belanjanya nyicil ya. Entah lagi males aja ya belanja bulanan gitu. Ini aku dibantuin Adek Gina, jadi Adek Gina ngebantuin untuk ngebersihin cuminya. Tadi cuminya juga udah aku potong-potong gitu ya, udah aku buang bagian tulang beningnya itu. Jadi Adek Gina itu paling tinggal ngebersihin bagian luar dan dalamnya aja. Nah sementara aku ini udah mau ngecobain aja chopper yang kemarin sempat aku unboxing. Jadi untuk yang penasaran bisa dilihat ya kualitas dari choppernya ini. Ini pertama-tama aku mau bikin atau mau ngechopper cabai dulu ya, cabai sama bawang. Kebetulan ada stok cabai di kulkas, tapi udah agak sedikit mengering sih karena udah lama memang. Sebelum Idul Adha itu aku udah nyetok cabai ya dan belum dimasak-masak gitu ya, baru dimasak sedikit. Jadi ini mau aku chopper semuanya karena aku mau bikin sambal aja. Dan tadi itu aku nggak beli cabai lagi ya, karena aku mikirnya ini masih banyak banget. Cabenya juga nggak aku chopper semuanya ya, jadi tadi aku tinggalkan sebagian. Lihat. Oh iya ini. Ini kecepatan. Kepingan guys. Nah cuma sebentar gitu, ini cabai sama bawangnya udah pada tercacah halus ya, walaupun aku nggak begitu lama tadi karena memang aku sengaja pengen cabainya ini teksturnya masih kelihatan ya. Kalau kita mau lebih halus lagi bisa ditambah dengan minyak sayur atau ditambah sedikit air. Untuk speed putaran dari mata pisaunya itu tadi ada dua ya, ada yang cepat dan ada yang sedang. Jadi aku tadi nekannya bergiliran gitu. Nah ini aku mau angkat dulu untuk chopperan cabai sama bawang merah bawang putih. Lanjut habis ini itu aku mau ngechopper perbumbuan untuk ayam ungkep nanti. Nah ini dia sekitar 3 kali tekan atau 2 kali tekan tadi ya, itu cabai sama bawangnya udah tercacah halus, walaupun ada ini 1 biji itu karena memang aku nggak lama tadi ya. Karena kalau untuk sambal aku ngerasa lebih enakan itu yang cabenya masih agak kelihatan ya, bukan yang benar-benar halus kayak di blender gitu. Nah untuk wadah choppernya itu nggak aku cuci lagi, nggak apa-apa lah masih ada cabenya sedikit ya, hitung-hitung untuk nambahin rasa ayam ungkepnya supaya ada rasa pedes-pedesnya dikit. Nah ini Adek Gina masih tetap ngebersihin cumi ya, lama banget. Karena tadi itu Adek Gina juga bantu motongin cumi ya, yang masih belum sempat aku potong gitu. Nah itu kantong-kantong dari belanjaan protein hewani ini ya, tadi udah aku bilas, sudah aku cuci juga. Jadi nggak aku buang karena mau untuk sebagai wadah sampah-sampah gitu nanti. Oke lanjut, nah ini aku ngechopper untuk bumbu ungkep. Di dalamnya ini ada lengkuas, ada jahe, ada cabai, kok cabai sih, ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian juga ada kunyit, pokoknya bumbu ungkep lah. Nah enaknya kalau untuk bumbu ungkep itu bumbunya benar-benar dicopper sampai benar-benar halus ya, supaya nanti bumbunya itu benar-benar ngeresap ke dalam ayamnya. Jadi ini aku mau tambahin sedikit air supaya bumbunya ini benar-benar halus. Nah itu hasil chopperan yang cuman sebentar tadi itu udah ngehalusin sampai ke lengkuasnya ya. Lengkuas itu lumayan keras loh, tapi itu benar-benar gak ada lagi lengkuasnya. Ini hasilnya setelah aku chopper dan tadi sedikit ditambahin air.
benar-benar halus dan gak menggunakan waktu yang lama. Nah ini tadi ayam sudah direbus sebentar untuk ngilangin darahnya, kotoran. Terus ini mau kita ungkep. Jadi ini ayamnya tadi udah aku rebus sebentar terlebih dahulu untuk ngilangin kotoran atau darahnya. Terus aku buang airnya dan ini aku mau ganti dengan air yang baru supaya air ungkepannya itu bersih ya. Jadi air ungkepan ayam ini nanti bakal aku gunain juga buat ngungkep tahu. Karena kalau nggak direbus terlebih dahulu itu biasanya rebusan pertama itu ada darah-darah yang keluar ya dari ayamnya, atau juga ada kotorannya gitu walaupun udah dicuci bersih. Nah ini aku tambah dengan daun salam, udah agak sedikit kering karena memang tadi aku nggak beli bumbu dapur. Bagi dua. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, Dengan like, komen. Yo, di TikTok ada juga. Ya guys. Yo, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Ini nggak lupa aku tambahin dengan sedikit garam dan air supaya bumbunya benar-benar meresap ke ayamnya. Nah tadi itu adik Gina lagi promosiin ya TikTok, kemudian Instagram, YouTube. Katanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau yang cek ini mah caranya biar bersih mudah kena kasih banding. Kasih bandung, celupkan tangan Diko. Dengan kali ada ikan. Nah dari tadi itu adik Gina belum selesai nyuci cuminya, kemudian juga udang udah nunggu ya. Kalau udang nanti aku bersihin terakhir aja ya seperti biasa karena ngebersihin udang itu lama banget. Nah ini untuk sisa bumbu ungkep tadi itu aku berikan ke ikan lele ya. Jadi aku marinasi ikan lelenya ini sama bumbu kuning. Tadi ikan lelenya ini udah aku kasih dengan jeruk nipis sama garam. Untuk ikan lelenya ini mau aku jadikan 2 porsi aja ya, karena biasanya kalau siang udah makan ikan lele itu malamnya udah mau ganti menu ya. Jadi kalau misalnya aku bagi menjadi 2 porsi, untuk ikan lele 1 porsinya lagi bisa digoreng besok-besok. Biasanya itu cara aku untuk ngilangin kebosanan ya dengan menu. Nah ini sisa bumbu ungkepan tadi ya, karena masih banyak jadi aku masukin aja ke ungkepan ayamnya. Karena kan bisa nanti kita goreng ya untuk bumbunya itu, jadi dia bisa jadi kremesan bumbu lengkuas. Oke, nah ini untuk ikan lelenya aku mau masukin langsung ke wadah food container. Kebetulan ikan lelenya ini ada 8, pas untuk kami berempat ya. Jadi ini aku bagi menjadi 2 porsi, 4 ekor sama 4 ekor. Untuk cuminya, karena Dek Gina tadi udah capek ya, udah lama banget bantuin ngebersihinnya. Jadi aku bantuin juga, akhirnya kelar. Dan untuk cuminya itu aku cuman kasih perasan jeruk nipis sama garam aja ya untuk nyimpannya. Nanti rencananya buat digoreng tepung. Dan untuk sebagiannya ini udah aku sisihkan untuk menu makan hari ini. Jadi untuk bagian kepalanya, ekornya itu mau aku bikin cumi saus tiram ya untuk menu makan malam hari ini. Jadi ini sisanya yang ada di dalam wadah food container yang nanti rencananya mau aku bikin cumi goreng tepung ya. Kalau adik Gina itu biasanya nggak suka dikasih tepung ya untuk goreng, jadi digoreng murni aja, yaitu bumbunya cuman garam sama jeruk nipis. Oke lanjut. Nah untuk udangnya ini aku pas ngebersihinnya itu nggak aku ambil videonya ya, karena aku ngerjainnya memang terakhiran ya. Jadi ini aku dahulukan dulu untuk ayam sama ikan supaya ia nggak busuk gitu. Nah untuk ayamnya ini udah selesai ya tadi diungkep. Jadi aku bagi juga menjadi 2 porsi. Karena ayamnya ini tadi ada 8 pasang paha. Jadi kan satu paha itu dipotong 2 ya. Jadi ini porsinya satu wadah food container itu ada 8 potong.
Jadi cukuplah satu porsi itu untuk satu kali makan atau satu hari ya. Nah itu ada ati sama ampela ayam kampung tadi, aku ungkep sekalian. Terus nanti nggak tahu ya bakal digoreng aja atau bakal dibikin sambal ya sama kentang. Karena tadi aku juga beli kentang. Oke lanjut, nah ini untuk tahunya tadi kan beli ada 2 kantong ya 5.000 jadi separuhnya itu aku ungkep dan separuhnya lagi masih putih biasa ya aku kasih dengan air aja untuk nyimpen di kulkasnya. Nah, karena videonya aku rasa ini udah lumayan kepanjangan, jadi aku bakal lanjut lagi ya di next video untuk kegiatan food prep aku. Karena aku belum review juga untuk protein-protein yang lain yang belum sempat aku share di video ini, sama sekaligus juga food prep untuk sayurannya. Untuk yang penasaran jadi ikutin terus video aku dan nantikan video food preparation aku part kedua ya. Nah kiranya video food prep stok lauk aku ya ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah mengikuti videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.